Bentar. Saya perkenalan dulu nggih, Pak, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak, Ibu, saya Lailatul Maghfirah. Domisilinya di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dan sekarang mengajar di SMP Muhammadiyah Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Pak. Nggih, mungkin cukup nggih Pak perkenalannya nggih. Iya, langsung aja. Nggih, sebentar Pak, share dulu ininya. Oh iya, saya juga nggak ada sih. Sebentar. Batal. Share full Bu, biasanya kan tadinya full Bu. Nggih. Semua Oh nggih, sebentar. ini kan Bu. Ini nasir. Nggih, sebentar Pak. Nah. Terlihat nggih Pak? Itu lihat. Ya, lihat. Nggih. Ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mas Nurul berdoa dulu Mas, sebagai ketua kelas memimpin doanya dulu ya. Ya. Silakan Mas Iya, siap, Nurul. Bu. Oke. Ya, Bu. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya coba berdiri dulu, bajunya dirapikan dulu. Ya. Bajunya dirapikan dulu ya. Ya, sudah rapi ya. Iya. Kolong-kolong meja sudah rapi semuanya. Tidak ada sampah. Ya, tidak ada sampah ya. Nah, sekarang Bola mau tanya kabarnya kalian dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelumnya Bella absen dulu ya. Mbak Nur Ahdiah ada? Oke. Mbak Septi Irmalia? Ya, Mbak Eka Fitria? Oh, tidak berangkat nggih. Oh iya, semoga misalkan Mbak Eka Fitria sakit, semoga lekas sembuh. Mas Suharjo? Oh iya, Mas Mustafa? Ya. Mas Ahmad Humaini? Hadir ya. Mas Hubiban Nasi? Hadir Bu. Ya, Mas Sulaiman? Hadir Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang tidak berangkat hanya satu orang ya. Dan semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Biar kita tetap semangat, kita tepuk fokus dulu ya, supaya kita fokus semangat dalam mengikuti pelajarannya Bu Ella ya. Ayo kita tepuk fokus dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. 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 Ulala. Iya. Ya, sudah senang ya, sudah bahagia ya. Ya, sekarang ya, sebelum ke materi selanjutnya, Bu Ella akan memperlihatkan sebuah video pendek yang kalian cermati terlebih dahulu. Sebentar. Video pendek. Sudah terlihat belum? Belum Bu. Oh, belum ya. PowerPoint-nya close dulu.
Oh nggih. PowerPoint-nya close dulu. Nah, terlihat ya. Terlihat ya? Bu. Nggih. Monggo sekarang dicermati dulu video ini. Betul, Bu. Oh nggih. Ya sudah. Nah, kira-kira apa yang didapat dari video ini anak-anak semuanya? Kira-kira yang Syukur, Bu. tentang tentang bersyukur ya. Terus yang lain tentang apa? Tentang kita tidak boleh iri terhadap orang lain ya, terhadap orang lain ya. Sebentar, PowerPoint-nya udah terlihat lagi belum? Belum. Bel- Bu. belum nggih. Sudah. Oh, sudah. Oh nggih. Ya. Nah ya, kita tidak boleh iri terhadap orang lain. Nah sekarang Bola mau tanya, Mas Hubi misalkan temannya punya tas baru, iri atau tidak, Mas? Iri, Bu. Oh iri ya. Sama. Oh iya. Tapi kalau ayahnya Mas Hubi itu ngasih tas baru, Mas Hubi seneng atau tidak? Seneng banget, Bu. Oh seneng banget ya. Nah rasa senangnya itu diungkapkan dengan ngapain, Mas Hubi? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Ayahnya, Bu. Iya, cuma mengucapkan terima kasih kepada ayahnya saja berarti ya. Iya, Bu. Oh iya. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bersyukur, cara mengimplementasikannya itu seperti apa saja, seperti itu ya. Nah, sebelumnya Bu Ella akan membagi kelompok dulu supaya kita lebih fokus dalam mendengarkan materinya Bu Ella ya. Nah, sekarang kelompok 1 ada Mas Nurul, Mas Sulaiman, Mas Ahmad. Ya, ada 3 anak ya, kelompok 1. Nah, terus yang kelompok 2 ada Mas Mustopa, ada Mas Suharjo, ada Mas Hubi. Ya. Ya, terus oke, kelompok 3 ada Mbak Eka, Mbak Nur, dan Mbak Septi. Ya, siap ya. Ya, nanti kelompok 1 duduknya yang paling kanan, Mas. Ya, kalau kelompok 2 duduknya di sebelah tengah. Dan kelompok 3 duduknya di sebelah kiri. Silahkan tempat duduknya berpindah ya. Nah, setelah ya, sudah siap semua ya. Nah, di sini kita akan belajar bab 3 yaitu tentang sujud. Nah, tujuan kita belajar di sini supaya kita tahu bisa menjelaskan apa itu pengertian sujud, bisa menjelaskan macam-macam sujud, bisa membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan kita bisa mempraktekannya. Nah, tapi di pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 2 sujud, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah ya. Yang pertama dulu, kita harus tahu dulu pengertian sujud. Ada yang tahu pengertian sujud? Barangkali Mas Mustopa tahu? Iya. Bu, kalau sholat, Bu. Iya, sujud itu yang ada di dalam rukun sholat ya. Nah, jadi pengertian sujud ini adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita di sini akan membahasnya bukan tentang sujud yang ada di dalam sholat, tapi yang pertama kita belajar tentang sujud syukur terlebih dahulu ya. Semalam ada yang nonton Piala Dunia di Qatar, bukan di Qatar, di TV Piala Dunia. Mas Ahmad ya mungkin ya. Oh ketiduran ya. Iya. Tapi ada yang pernah nonton bola? Ada yang pernah nonton bola? Nonton ya. Iya. Iya pas waktu. Ibu,
Dalam? Ibu minta izin ke belakang, Ibu. Oh, nggih, monggo Mas Nurul. Nggih. Ya. Nah, pada waktu Piala Dunia di Qatar, itu kan ada timnasnya itu kan memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, terus salah satu di antara orang-orang tersebut itu melakukan sujud. Dan dia itu melakukan sujud apa? Melakukan sujud? Iya, melakukan sujud syukur ya. Iya, jadi kita itu bersyukur kepada Allah bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, hamdalah, bisa juga bisa juga melakukan dengan sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Contoh lain tentang kita melakukan sujud syukur, contoh lainnya itu apa? Misalkan ya, kita itu sedang tertimpa musibah. Nah, tetapi alhamdulillah kita masih selamat. Itu kita juga disunahkan melakukan sujud syukur. Nah, tata caranya bagaimana? Ini tata caranya. Yang pertama, menghadap kiblat. Terus yang kedua, niat untuk sujud syukur. Nah, terus yang selanjutnya, yang ketiga, sujud dengan membaca doa. Ada yang hafal bacaan doa sujud syukur? Mas Harjo bisa membacakan coba? Iya. Ya, doa sujud syukurnya dibacakan ya Mas Harjo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iya, tepuk tangan Mas Suharjo, karena Mas Suharjo sudah berani membacakan doa sujud syukur di hadapan teman-teman semua. Nah, terus tata cara yang keempat itu duduk kembali kemudian salam. Itulah tata cara sujud syukur ya anak-anak semuanya ya. Nah, terus yang selanjutnya kita akan belajar tentang sujud tilawah. Sebelum Bu Ella melanjutkan materi sujud tilawah, apa ada yang sudah pernah mendengar sujud tilawah itu apa? Mbak Nur pernah mendengar? Bacaan sepertinya, Bu. Iya, sujud karena bacaan tertentu ya Mbak Nur ya. Iya, Mbak Nur pintar berarti. Nah, jadi sujud tilawah di sini itu adalah sujud karena bacaan tertentu dalam Al-Qur'an. Nah, bacaan tertentu itu dinamakan ayat sajadah ya. Dinamakan ayat sajadah. Nah, syarat sujud tilawah itu yang pertama, kita itu harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat, dan yang ketiga, menutup aurat. Nah, ayat-ayat sajdahnya itu di dalam Al-Qur'an totalnya itu ada 15 ya. Yang pertama ada ayat ke-206 dari surat Al-A'raf. Terus surat Ar-Ra'd ayat ke-15, surat An-Nahl ayat ke-50, surat Al-Isra ayat ke-109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj lagi ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Fusilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, surat Al-Alaq ayat 19, dan terakhir surat Shad ayat 24. Nah, itu adalah macam-macam ayat sajdah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kalian mendengar atau membacakan ayat sajdah itu bisa melakukan sujud tilawah. Mungkin kalian masih bingung, maksudnya apa ya Bu Guru ya? Nah, sekarang ini tata caranya. Kita belajar tata cara sujud tilawah. Nah, yang pertama, apabila sedang sholat dan membaca ayat sajdah, kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Terus yang kedua, sujud tilawah di luar sholat apabila kita membaca ayat-ayat sajdah. Nah, terus doa sujud tilawahnya itu bagaimana? Nah, doa sujud tilawahnya itu yang sudah ada di depan layar LCD kita ya. Coba Mas Sulaiman bisa membacakan
doa bacaan sujud tilawah dulu, Mas. Coba. Oh, Mas Sulaiman sedang ke belakang ya? Oh, Mas Hubi, coba Mas Hubi. Ini Bu Guru. Oh ya, tolong dibacakan ya doa sujud tilawahnya ya. Mm. Al-Jika wajhihil ladzi khalaqahu wa sawwarahu Wasyaqqu sam'ahu. sam'ahu wa basarahu bi qawli bi quwwat. Nggih, terima kasih ya Mas Hubi ya. Iya. Jadi kesimpulannya dari sujud tilawah ini, ketika kita sedang sholat, baik munfarid ataupun jamaah, apabila kita membacakan ayat sajdah, kita langsung bergegas melakukan sujud tilawah. Nah, apabila kita sedang membaca Al-Quran, menemui ayat sajdah, kita juga bergegas langsung melakukan sujud tilawah ya. Masih duduk dengan masih duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ya. Sekarang ini kelompok 1, kita mulai diskusi kelompok 1 dulu. Ada bagian untuk Mas Nurul, terus untuk Mas siapa tadi, Mas Sulaiman dan Mas Ahmad. Soalnya seperti ini ya. Iya, jelas atau tidak soalnya? Kelihatan, Bu. Kenapa? Kelihatan, Bu, kecil banget. Oh, kecil banget ya. Oh, sebentar. Digedein ya. Oh, diulangi lagi. Sebentar. Itu ada yang screenshot ya, setiap tampil. Oh, enggak, Pak. Nah. Masih kecil ya? Oh, sudah besar? Ya, cukup, Bu. Oh iya, ini kelompok 1, Mas Nurul, Mas Sulaiman, Mas Ahmad. Kasusnya seperti ini ya, Mas. Salim, siswa SMP Muhammadiyah Sokaraja kelas 8, mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten di cabang tahfiz. Setelah Dewan Juri mengumumkan hasil kejuaraan, dia mendapatkan juara 1. Mendengar pengumuman tersebut, dia langsung melakukan sujud di tempat. Sujud yang dilakukan Salim merupakan sujud apa dan bagaimana tata caranya? Maksudnya jelas ya untuk kelompok 1 ya. Iya. Ya, sekarang soal untuk kelompok 2. Kelompok 2 yang di tengah tadi ya. Ada Mas Mustafa, Mas Suharjo, dan Mas Hubi. Nah, ini soalnya Andi rajin mengaji setiap habis sholat maghrib. Kemudian pada saat Andi sedang membaca surat Maryam ayat 58, Andi langsung melakukan sujud. Sujud apa yang dilakukan Andi pada saat membaca Quran surat Maryam ayat 58? Dan sebutkan 3 contohnya saja ayat-ayat sajdah ya. Jelas kelompok 2? Oke, jelas ya. Sekarang kelompok 3 ada Mbak Eka, Mbak Septi, dan Mbak Nur. Budi melaksanakan sholat berjamaah di musola dekat rumahnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, imam membaca surat Al-Insyiqaq. Ketika bacaan imam sampai ayat 21, imam dan makmum melakukan sujud 1 kali. Mereka kemudian bangun kembali dan melanjutkan bacaannya. Sujud yang dilakukan Budi adalah sujud apa? Dan ada berapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan ayat sajdah? Jelas ya kelompok 3 ya? Iya. Monggo sekarang silahkan didiskusikan dulu, waktunya 10 menit ya. Waktunya 10 menit saja. Ya, waktu sudah habis 10 menit. Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Sudah siap belum kelompok 1? Mas Nurul, Mas Sulaiman, Mas Ahmad? Sudah siap ya? Oh iya, apa kelompok 2? Kelompok 2 sudah siap? Masih mengerjakan ya? Siap, Bu. Oh iya. Kalau kelompok 3? Kelompok 3 sudah siap? Mbak Eka, Mbak Septi, Mbak Nur belum? Belum. Oh, belum. Ya. Ibu bentar lagi. Oh, nggih. Ya. Kalau yang sudah selesai bisa acungkan tangan ya. Ya. Gimana kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2
siap, kelompok Oh, ya kelompok 2 dulu dari kelompoknya Mas Mustafa, Mas Harjo dan Mas Hubi. Yang mau mempresentasikan siapa juru bicaranya? Mas Warjo, Bu. Oh, Mas Suharjo. Bacakan ya, Bu. Oh ya, silakan Mas Suharjo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hasil diskusi kami. Mm-mm. Jawabannya, Bu Guru, Iya, yang 8 ahli itu sujud tilawah. nggih. Betul, Kemudian terus. ada 3 contoh ayat sajadah. Yang pertama Al-A'raf ayat 206, Nggih. Ar-Ra'd ayat 15, dan yang An-Nahl ayat 50. Oh, nggih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah, ini Bu Guru ada hadiah buat Mas Suharjo, buat Mas Mustafa dan Mas Hubi. Coklatos ya, dibagi satu-satuan ya. Iya. Iya, coklatos ini, tapi makannya nanti pas istirahat ya, Mas. Iya, jangan dimakan dulu, disimpan dulu. Iya. Sekarang kelompok 1 sudah siap apa belum? Siap, Guru. Oh iya, siapa yang mau mempresentasikan, yang mau berbicara? Sulaiman, Pak Sulaiman, Bu Oh, Guru. Mas Sulaiman. Oh, Mas nggih. Sulaiman. Nggih, Mas Mas Sulaiman, Sulaiman monggo. Mas Sulaiman, ada ya? Ada nggak? Oh, coba Mas. Oh iya, ada. Oh iya, silakan Mas Sulaiman. Aduh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah dari kelompok 1. 1 ini mengenai Salim, siswa SMP Muhammadiyah Sokaraja kelas 8 mengikuti lomba MTQ tingkat kabupaten di cabang tahfidz. Setelah Dewan Juri mengumumkan, nah itu lalu Dia mendapat tim melakukan sujud sahwi, sujud syukur berarti, Bu. Oh, nggih, pinter, sujud syukur. Tata caranya bagaimana ya, Mas? Ya, caranya itu sujud Iya. dan membaca Bacaan. Allah Iya. la ilaha illallah Allahu akbar ya, Bu. Nggih, betul. Nggih. Terus sujud yang ada 2 sujud, lalu sujud lagi. Ya, kalau Bu, terus salam, Bu. Oh, nggih, pinter ya Mas Sulaiman, Mas Nurul dan Mas Ahmad ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Mohon maaf habis ke belakang. Oh, nggih, nggak apa-apa Mas. Ini Bu Guru kasih hadiah dibagi ke teman-temannya. Coklatos juga ya Mas ya. Iya. Nih. Ya, silakan yang terakhir kelompok 3. Ada Mbak Eka, Mbak Septi dan Mbak Nur. Coba maju ke depan. Iya Bu, saya Bu yang mau mempresentasikan. Oh ya, monggo Mbak. Nah, perkenalkan nama saya Nur Ahdiya Fajarwati, kami dari kelompok 3 Iya. sama anggota Mbak Septi dan Mbak Eka. Nggih. Mau mencoba menjawab. Jawabannya sujud yang dilakukan Budi adalah sujud tilawah, Bu. Oh, nggih, betul. Ya, Nah, terus? pertanyaan, ada berapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan ayat saja? Kalau tidak salah menurut kelompok kami ada 15, Bu. Oh iya, pinter ya, betul ya Mbak Nur ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 karena sudah menjawab dengan betul. Ini Bu Guru juga kasih hadiah ya Mbak ya. Coklatos untuk Mbak Eka, Mbak Septi dan Mbak Nur ya, sama-sama ya. Nah, jadi kalian semua di sini sudah membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi kesimpulan dan refleksi pada pertemuan pagi hari ini itu adalah bagaimana kita bisa melakukan sujud syukur dan bagaimana kita bisa melakukan sujud tilawah. Ada yang mau menyimpulkan secara jelasnya? Mas Suharjo bisa menyimpulkan dan merefleksikan? Nggih, coba Mas Suharjo. Terima kasih Bu Guru. Nggih. Kesimpulannya bahwa pelajaran hari ini membahas tentang sujud, terutama sujud syukur dan tilawah. Nggih. Ada 2 sebab yang menyebabkan sujud syukur, Bu Guru. Nggih. Pertama, dapat nikmat. Yang kedua, terhindar dari musibah.
Nggih. Yang kedua terkait dengan sujud tilawah ya Bu Guru. Nggih. Itu sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah yang Nggih. tadi Bu Guru sampaikan ada 15. Nggih. Salah satunya surat Al-Alaq ayat yang terakhir ya Bu Guru. Nggih. Itu aja Bu Guru untuk Oh iya. reaksinya. Terima Nggih. kasih. Alhamdulillah pinter ya. Sudah paham semua ya untuk sujud syukur dan sujud tilawah ya. Iya, sekarang Alhamdulillah Bu Guru. nggih, buku paketnya dibuka halaman 80. Ya, di situ kan ada soal 1 sampai 5. Nah, itu untuk PR ya, untuk minggu depan ya. Ya, itu soalnya itu adalah pelajaran tentang sujud syukur dan sujud tilawah ya. Nanti itu buat PR, dan untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang sujud sahwi. Gitu ya, anak-anak ya. Dan sekarang jangan keluar-keluar kelas dulu karena habis ini masih ada pelajaran selanjutnya ya. Mungkin pelajaran pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Sekian, marilah kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.